Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semua senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusan dunia akhirat. Untuk yang baru menemukan channel ini, silahkan berikan dukungan dengan cara subscribe, klik like, serta bagikan ke teman-teman Anda semua. Kali ini Rismon dibuat tidak bisa bicara lagi, kawan-kawan. Pak Andi Pramaria, teman Jokowi semasa kuliah, menunjukkan ijazahnya, dan ini membuat Rismon tercengang dan terdiam seribu bahasa. Ini menjawab semua apa yang dikatakan Rismon, Roy Suryo, dan teman-temannya. Tentu saja ini pukulan keras buat Rismon. Tak perlu berlama-lama agar tidak gagal paham, simak videonya sampai Kalau Pak Jokowi misalnya dinyatakan palsu, ya mungkin punya saya juga menjadi palsu juga. Mampus. Tetapi kalau yang dipermasalahkan misalnya fontnya gitu tuh, tanyakan ke UGM, karena kami juga ini temannya dari UGM. Mampus Oke, Rismon. baik. Lebih dalam terkait kasus ijazah palsu ini, kita sudah terhubung dengan Rismon Hasiholan Siadipar, ahli digital forensik, dan Andi Pramaria, teman kuliah Jokowi. Selamat malam, Bapak-Bapak. Baik, saya ke Pak Andi terlebih dahulu. Pak Andi, sebagai teman Joko Widodo, satu kampus, satu fakultas, ini ramai-ramai mempertanyakan keaslian ijazah. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, nggak apa-apa kalau memang diragukan gitu kan. Tetapi kami ini mempunyai teman-teman yang dulu seangkatan, itu memang bisa menjadikan saksi bahwa memang beliau kuliah bersama-sama. Kemudian beberapa orang, kalau nggak salah 11 orang itu lulus bareng dan diwisuda bareng di tanggal 19 November tahun 1985. Kalau masuknya ya memang tahun 1980. Oke. Jadi 5 tahun waktu itu ya, Pak. Tapi dengan teman-teman, artinya yang lulus bareng dengan Pak Jokowi di tahun 1985 ini masih bisa menunjukkan foto kebersamaan pada saat itu? Ya, jadi gini, di tahun 85 itu hanya yang mempunyai itu style itu hanya namanya Samimuddin Badarudin. Nah, itu yang punya tuh style. Hanya satu orang waktu itu? Ya, dia yang punya foto-foto itu, karena dia memang yang punya style. Dan ini, jadi yang punya dokumentasi lengkap itu ya memang beliau, Pak Samimuddin Badarudin. oke, yang punya dokumentasi lengkap hanya satu orang. Nah, dari teman-teman yang juga waktu itu menempuh pendidikan bersama-sama, apakah bisa menunjukkan bukti keaslian ijazah tersebut, Pak Andi? Oh, bisa. Jadi ini ijazah saya ya. Rismon. Tidak berbeda dengan Bapak Joko Widodo. Rismon. Buka matamu itu, lihat-lihat ini. Pahami ini Rismon. Detail lihat kau ini. Jangan sampai matamu jereng. Fokus kau Rismon ya. Ya, jadi sama saja. Ini saya ya. Ya kalau dipermasalahkan pada fontnya, memang fontnya begini. Ya. Kemudian kalau jurusannya di strip memang di sini karena kami tidak punya jurusan. Oke, di Fakultas Kehutanan tidak ada jurusan memang. Nah, Oke, jadi sama ya Pak, dari cap, font, stempelnya semua tanda tangan sama ya? ya sama. Tapi kalau ditanya misalnya dari mana itu fontnya itu kami nggak tahu karena kami terima ini ya dari UGM ya begini ini. Oke. Baik, saya ke Bung Rismon. Bung Rismon ini untuk menyelidiki, melihat keaslian dari ijazah seperti apa nanti prosesnya secara digital forensik. Iya, Mbak, kan selalu argumen saya bahwa apa yang kita lihat adalah ketika pertama kali Pak Sigit Sunarta sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM itu menunjukkan fotokopi ijazahnya dan tidak berhenti di situ, tetapi berikut dengan lembar pengesahan skripsi dari apa yang diduga adalah skripsi Pak Joko Widodo. Bahaslah ijazah itu, bahaslah itu. Kan dulu kau keluar-keluar kau mau membahas itu di iNews, di Rakyat Bersuara kan? Sampai maju kau ke layar besar itu. Ngasih kuliah gratis kau. Jadi itu satu kesatuan. Nah, yang kita lihat adalah bahwa Ini Rismon tuh tidak terlihat menggebu-gebu kayak sebelumnya ya, kawan-kawan. Jadi dia tuh kayak berat, kayak apa ya, kayak bicara tuh kayak ada yang terbebani begitu ya. Mungkin dalam hatinya tuh, ya juga ya. Tapi ya kelompok-kelompok mereka tuh memang begitu, kawan-kawan. Jadi walaupun itu kebenaran, walaupun apapun yang disampaikan tuh mereka selalu membantah, bohong, rekayasa, bla bla bla. Itu nggak tahu ya apa sebenarnya, apa emang inti, apa ini memang sengaja gitu ya. Jadi mereka sengaja berpura-pura ya kan, walau dalam hatinya tuh berkata iya benar juga sih aslinya gitu. Mereka tetap penyangga. Yang jelas mungkin ya ada tujuan tertentu sih sebenarnya di balik ini semua gitu. Ya silahkan kalian cari informasi sendiri lah ya. Mereka sebenarnya apa itu saya juga nggak paham kan. bahwa di lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu yang saya juga foto dan datangi dari
dan dapati, ya saya raba, saya sentuh, dan saya foto di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, ya itu yang kita ketemukan adalah kejanggalan bahwa lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu menggunakan teknologi software maupun hardware yang jauh melampaui tahun 1985. Ya, apa Karena itu di situ font? rata tengahnya itu sangat sempurna, dan font Times New Roman secara digital itu belum ada. Nah, jadi font Times New Roman pada tahun 1985 itu belum ada. Itu menjadi default font pada Windows 3.1 tahun 1992. Itu pun masih versi kasar karena penggunaan algoritma atau persamaan kurva Bezier, ya polinomial pangkat 2 dan pangkat 3 itu baru saja dikembangkan bersama Adobe. Jadi secantik itu saya duga itu menggunakan word processor yang ada di setidaknya di Windows XP sekitar tahun 2000-an gitu, Mbak. Kenapa kau enggak berpikir bahwa ada mesin tik IBM yang juga bisa ngetik bentuk font dari Times New Roman? Kenapa itu nggak kau fokuskan untuk membantah argumenmu, Rismon? Kenapa? Kenapa, Rismon? Udah kebelet dengan uang 16 miliar itu? Oke, terindikasi ini ijazah ataupun dari font-fontnya begitu paling cepat dibuat tahun 2000 ke atas. Iya, Mbak, gitu. Kan catatan evolusi teknologi apalagi software dan hardware itu kan catatannya sangat jelas. Gitu. Itu tidak bisa diotak-atik, bisa dimundurkan penggunaannya. Gitu. Nah, sampai sekarang kan pihak UGM juga tidak bisa menjelaskan bagaimana mereproduksi lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu menggunakan teknologi 1985. Padahal ketika kita menggunakan word processor seperti Microsoft sekarang saja, itu mirip sekali dengan apa yang ada di lembar pengesahan Pak Joko Widodo. Bagaimana teknologi itu sudah ada pada tahun 1985 gitu, Mbak. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Andi. Ini kalau dari digital forensik ada kejanggalan. Pak Andi. Nah, paling gini, Mbak. Jadi, kalau misalnya Times New Roman itu nggak berlaku di tahun itu, berarti ijazah Pak Andi palsu dong. Seperti itu tanya, Mbak. Sendiri bisa diceritakan mungkin dulu yang paling diingat dari sosok Joko Widodo, mungkin ciri khasnya, kacamata dan lain-lain? Ya, dia memang berkacamata, ya beliau itu. Cuma kacamatanya nggak selalu dipakai. Kalau lagi main itu ya kacamatanya dilepas. Jadi memang beliau kadang pakai, kadang enggak. Tapi jelas kalau bisa pas pada waktu kuliah, terus di dalam hal tertentu itu dia pakai. Saya juga pernah bertanya, waktu saya ketemu dengan waktu beliau jadi presiden, saya ketemu di tahun, kebetulan saya diundang di istana, kemudian pada waktu Mas Kaisang menikah juga saya hadir di sana. Sempat saya tanyakan kepada beliau, kenapa dulu pakai kacamata, sekarang kok tidak pakai kacamata. Oke, sekarang dilepas ya. Ya, tapi beliau jawabannya adalah, saya sendiri juga nggak tahu. Dan saya ternyata kalau baca tanpa kacamata pun, saya masih jelas. Itu jawaban beliau. Takut kena mental deh, guys. Saya pikir ya itu hal yang biasa. Saya pikir gitu. Oke. Baik, kacamata tidak selalu dipakai, kadang-kadang dilepas, dan sekarang sudah tidak butuh. Baik, Pak Andi ini kabarnya juga mengenal dengan sosok Dian Sandi yang pertama kali mengunggah ijazah Joko Widodo. Ini sempat ada komunikasi terakhir dengan Dian Sandi setelah polemik ini? Ya, jadi begini, waktu beliau Dian Sandi ini kan kebetulan itu pernah menjadi staf khusus gubernur. Staf khusus gubernur, dan pada waktu itu saya menjadi kepala dinas perindustrian. Oke. Jadi saya ya kenal baik lah, kenal gitu kan, dan sering juga komunikasi, bertanya kabar atau bagaimana, itu ya tetap aja kita komunikasi biasa lah. Roy Suryo begitu merasa bahwa mungkin akan bisa jadi terpojok nih gitu kan, dia bilang ya seharusnya yang bertanggung jawab itu Pak Sandi itu yang mengunggah fotokopi ijazah yang saya analisis, yang saya katakan palsu kan yang di itu, kata Rispo juga gitu, yang saya katakan kan yang palsu yang diunggah itu. Saya nggak mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu tapi faktanya di mana-mana itu gembor-gembor ijazah Pak Jokowi palsu, sampai datang ke rumah suruh nunjukin gitu kan. Mereka udah mengejar bahwa ijazah Pak Jokowi palsu gitu, tapi begitu mungkin ya, wah bakal terpojok nih begitu kan. Roy Suryo respon ngomongnya begitu, yang seharusnya yang bertanggung jawab yang ini nih, yang diunggah Sandi gitu kan. Tapi kan mereka menganalisis itu kemudian menyampaikan secara digital forensik, secara ilmiah, dan ini membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Seperti itu. Sekarang respon ke ini ya, bicaranya kayak apa, merasa berat gitu mungkin dalam hati.
Ya juga ya. Dikasih biasa lah. Tapi tidak dalam hubungan ini ya, apa yang lain-lain, hanya karena teman saja. Tapi kalau yang lain-lain kan saya tidak. Misalnya sampai kita pergi kemana bareng enggak sampai di situ. Oke, baik. Saya ke Bung Rizwan kembali. Bung Rizwan, ini kan tadi ada nggak kejanggalan bagus terkait hostnya dengan ini. font penulisan dari ijazah tersebut yang kemungkinan ini baru dibuat tahun 2000 ke atas. Berapa lama kira-kira untuk bisa menentukan hasilnya? Apakah ijazah ini asli atau tidak, tahun pembuatannya kapan, dan lain-lain? Ya, jadi begini Mbak. Jadi hipotesisnya adalah jika lembar pengesahan skripsi itu palsu, ya tidak ada kesesuaian dengan teknologi pada waktu tersebut, maka bisa dipastikan ijazah itu pasti palsu. Jadi itu hipotesisnya. Jika lembar pengesahan tersebut dicetak dengan teknologi yang tidak ada pada tahun 1985, maka ya tidak mungkin ijazah terbit dengan lembar pengesahan skripsi yang palsu. Begitu Oke. Mbak. Nah, sekarang saya tanyakan kepada Pak Andi. Sekarang, apakah Pak Andi tahu bahwa file digital dari ijazah yang disebarkan oleh Pak Dian Sandi tersebut apakah dari Bapak? Kan begitu kita dulu, karena setelah kita analisa ternyata sebenarnya yang merupakan lintasan ini dari ijazah yang disebarkan oleh Pak Dian Sandi. Seharusnya mempertanyakan itu dari awal sih, sebelum Anda menganalisis gitu kan ya. Harus verifikasi dulu. Ini bener Pak Andi, sama nggak dengan ijazah Bapak atau bla bla atau sebagainya. Cari narasumber dulu ya kan. Ijazahnya nih yang asli yang ijazah yang diunggah ini yang asli yang mana sih gitu kan. Tapi tidak dengan gembur-gembur seperti itu. Nah, setelah ketemu clear semua terkumpul informasi juga bahan-bahannya, materinya ya kan udah ketemu, kemudian dianalisis baru gembur-gembur. Lah ini enggak, ijazah aslinya tuh belum pernah melihat. Tapi mereka udah menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu dan kemudian disebarluaskan. Ya, sebaran rednya khususnya karena red itu lintasan lintasan stempelnya itu tidak ada gitu loh. Jadi bagaimana mungkin jika itu benar ijazahnya Pak Joko Widodo, ya lintasan stempelnya itu tidak. Ketika kita periksa menggunakan analisa RGB itu tidak ada warna merahnya Pak gitu loh. Jadi, Makanya ngapain kau sibuk-sibuk mengecek itu? Kau paham nggak kau mengenai seorang yang ahli digital forensik? Ya nggak paham ya kau respon? Nggak boleh mengecek suatu file, ya, file digital yang bentuknya hanya dari screenshot. Yang bodoh kali kau. Yang dari foto aja pun nggak boleh sebenarnya. Apalagi dari foto, di-upload. Nah, kau ngambilnya dengan cara di-download. Ya elah, ahli apa ya kau? Dodong, Oto, Pao. Sekarang kau mau mengarahkan ke Dian Sandi. Sudah begitu takut kau? Mana kegaranganmu itu? Kayak kemarin kau bilang, kami tidak takut Jokowi. Menyerahlah kau Jokowi. Sekarang kau, entah kemana-mana kau. Kemarin kami berisik, habis itu minta tolong ke Sultan Hamengkubuwono. Sekarang dari background ini kayak di Singapura kayaknya kau. Ngapa tiba-tiba harus pakai jas kau? Eyang. Oke, terakhir Pak Andi bisa ditanggapi mungkin pertanyaannya tadi dari Bung Rizwan. Ya, jadi begini, kalau ijazah saya tunjukkan kembali ya. Itu tuh saya itu persis sama dengan Pak Jokowi. Jadi kalau saya diminta membuktikan ijazah ini asli atau tidak, terus terang aja saya nggak bisa. Tetapi saya hanya memberikan historisnya, ya kami menerima ijazah ini ya pada saat kami wisuda. Dan kebetulan wisuda itu kami berbarengan dengan Pak Jokowi, sehingga kalau Pak Jokowi misalnya dinyatakan palsu, ya mungkin punya saya juga menjadi palsu juga. Mampus. Tetapi kalau dia dipermasalahkan misalnya fontnya gitu tuh, tanyakan ke UGM, karena kami juga ini namanya dari UGM. Mampus kau Oke, respon. baik. Berarti ini nanti mungkin akan dijawab oleh pihak universitas dan tentunya kita masih akan mengawal polemik. Respon. Mampus kau kan? Kau sibuk membahas teknologi digital. Kenapa kau fokus ke Ya, kepada Baginda Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, ya, Bapak. Kenapa kau Mon? Stres sekali kau tengok. Kemarin garang kali kau. Kau bilang kau nggak takut masuk penjara. Sekarang kenapa goyang kali kau? Udah aku bilang sama kau Rismon, ya jangan kau lawan orang baik. Rugi kau kan? Harus orang baik itu Mon, dikawani Mon, bukan dijadikan musuh.
Sekarang minta tolong kau kesana kemari. Kemarin gaya kali kau. Minta tolong sama Prabowo Subianto. Ya nggak mungkin lah Prabowo Subianto mau nolong kau. Joko Widodo best friendnya. Habis itu kau minta tolong sama Rizik. Bukannya kau sudah berpegangan tangan sama Rizik. Kau bilang terima kasih Beb. Kenapa sekarang kau minta tolong lagi? Udah parah kau Limon. Kata Rismon ya, kepada Baginda Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ya Bapak Sultan, tolonglah Pak, ditengahi nih Pak ya. Emon, kau itu tak punya adab etika berbicara sama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kalaupun mau minta tolong, ya bukan melalui media sosial, Mon. Bikin malu orang Sumatera Utara kau. Fik ya kawan-kawan, yang dianalisis, yang diteliti secara ilmiah, secara digital forensik oleh Rolf Suryo dan Rismon ini ternyata file yang diambil dari sosmed ya kawan-kawan, dari screenshot atau downloadan atau apa seperti yang abang tadi bilang gitu kan. Itu jadi tanpa mencari narasumber lain, misalkan ke Pak Andi ya, harusnya Pak Andi seperti yang dipertanyakan Rismon tadi itu kan, itu benar sama atau enggak atau apa gitu kan ya. Kemudian cari dulu sebenarnya bagaimana fontnya, dari mana berasal sebenarnya kan, software teknologi ini itu, misalkan mungkin seperti yang abang Boy bilang tadi ya kan, misalkan ada mesin ketik dengan font yang sama atau apa gitu kan, tapi Rismon mungkin nggak kepikiran seperti itu gitu kan. Nampak tadi terlihat tuh Rismon kayak terkena beban mental gitu kan ya, kayak berat gitu, nggak segarang kemarin gitu kan ya. Mungkin dalam hatinya mungkin berpikir juga ya juga sih gitu ya, secara spontan mungkin dalam hatinya berpikir benar juga ya apa yang dikatakan abang gitu kan. Dan semoga saja kita bisa memetik pelajaran dari semua ini ya kawan-kawan, bisa mengambil indahnya, bisa mengambil hikmahnya. Satu hal yang perlu saya sampaikan, jangan mudah percaya, jangan mudah terprovokasi, apalagi terhasut. Jika Anda mendapatkan informasi penting, tarik benang merahnya dulu, cari informasi pembanding agar tidak keblinger atau tersesat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.